bisa ketemu kembali kalian di dalam ibadah online di awal bulan Juni di tahun 2023. Wow, tanpa terasa ya, kita sudah melewati selama 6 bulan nih, memasuki 6 bulan. Kita bisa merasakan setiap kebaikan Tuhan. Kita masih bisa dalam keadaan yang sehat, itu karena bukti dari penyertaan dan pertolongan Tuhan buat kehidupan kita dan keluarga kita masing-masing. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, Cici mau katakan, mari sungguh-sungguh buka hati kita buat Tuhan, karena berkat Tuhan akan dicurahkan buat kalian yang sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari satukan hati di dalam doa. Selamat hari Minggu Life Kids. Sebelum beribadah, kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Tuhan. Sekarang kami sudah siap untuk beribadah. Tuhan tolong pimpin Cici Koko yang akan memimpin ibadah hari ini. Tuhan berkati juga kami yang akan beribadah. Berkati agar kami bisa fokus dan duduk diam selama ibadah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekarang kita mau buka hati kita sungguh-sungguh ya. Mau angkat satu pujian. Kita mau katakan, dengar dia panggil nama saya. Kalau Tuhan memanggil adik-adik semua, jawabnya apa? Iya, 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 iya. Yuk sama-sama kita angkat satu pujian ini. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Sungguh-sungguh kita angkat satu pujian ini dengan hati kita terbuka buat Tuhan. Siap? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Yeay. Nah adik-adik, sama ya, Tuhan mau waktu dia memanggil kita, kita jawab, ya Tuhan siap. Begitu juga orang tua kalian loh. Adik-adik di rumah, masihkah kalian mau untuk bisa langsung menjawab ketika dipanggil sama mama kalian? Nah, ada satu lagu yang sama-sama kita mau bawakan, lagu Hormati Ayahmu dan Ibumu. Siap ya, kita mau angkat satu pujian ini ya. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati ayah dan ibumu. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati ayah dan ibumu. Dengar-dengaran batu nasihat
mau menghormati papa mama kita, berkat Tuhan akan dicurahkan buat kita semua. Adik-adik, kita sambung lagi ya pujian kita. Kita mau angkat satu pujian, tubuhku memuji Tuhan. Ayo semua masih bangkit berdiri. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, dan mulutku menyanyi memuji Tuhan, tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Ya, semua tubuh kita, dari tangan, dari kepala sampai ujung kaki, biarlah buat Tuhan. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, dan mulutku menyanyi memuji Tuhan, tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk siapa? Ya, untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Semua tubuhku memuji nama Tuhan. Yes, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sungguh-sungguh ya buka hati kita buat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Kupuji Kau Yesus. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku.
Yesus. Sekarang kami ingin memulai firman Tuhan kita. Berkati Cici Koko yang akan membawa firman Tuhannya. Dan berkati juga yang ada di rumah yang bisa nonton juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai adik-adik Life Kids. Hari ini Cici mau mengajukan beberapa pertanyaan. Coba dijawab ya masing-masing. Pernahkah kamu ingin menyampaikan sebuah cerita atau ide atau pendapat, tetapi kamu tidak didengarkan dan tidak dianggap penting oleh orang-orang yang usianya di atas kamu? Karena kamu dianggap masih terlalu kecil. Nah, atau bagaimana perasaanmu jika ada orang yang membencimu dan memaksamu untuk pergi dan tinggal di tempat yang jauh dari rumah kamu sekarang ini? Atau bagaimana perasaanmu jika kamu berpikir tidak akan pernah bertemu lagi dengan keluargamu? Pasti sedih, marah, kecewa, dan lain sebagainya. Hari ini cerita firman Tuhan tentang seorang anak laki-laki dan keluarga besarnya. Keluarga ini tidaklah selalu bahagia. Anggota keluarganya bisa jadi memiliki perasaan seperti yang tadi di awal kita bicarakan sama-sama. Tetapi dari cerita ini anak laki-laki itu menemukan sesuatu yang sangat penting untuk dipelajari. Yuk kita simak sama-sama ceritanya. Kisah ini adalah kisah Yakub dan keluarganya yang kembali ke negeri Kanaan. Jumlah anak-anak Yakub ada 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka terlihat keluarga yang sempurna. Berjalannya waktu, anak-anak Yakub bertambah besar dan semakin terlihat jelas kalau Yusuf merupakan anak kesayangannya Yakub. Yakub bahkan sampai memberikan hadiah kepada Yusuf, sebuah jubah berwarna-warni yang sangat bagus. Akan tetapi, jubah tersebut justru jadi awal mula yang menimbulkan rasa iri di hati saudara-saudaranya yang lain. Hubungan Yusuf dengan kakak-kakaknya semakin memburuk. Suatu hari, Yusuf bermimpi. Ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya dan orang tuanya, mereka menjadi semakin marah kepada Yusuf. Karena di mimpi tersebut, menceritakan orang tua dan saudara-saudaranya menyembah Yusuf. Karena kemarahan dan iri hati, maka saudara-saudaranya ingin mencelakakan Yusuf. Lalu kakak-kakak Yusuf suatu hari sedang menjaga kambing domba ayam mereka di Sikem. Karena lama belum kembali juga, Yakub meminta Yusuf untuk menengok keadaan kakak-kakaknya. Yusuf pun taat kepada ayahnya dan langsung pergi ke Sikem untuk mencari kakak-kakaknya. Tetapi sesampainya di sana, saudara-saudara yang lain tidak ada di sana. Ketika akhirnya Yusuf berkeliling di padang, Yusuf bertanya kepada orang di sana dan ternyata saudara-saudaranya sudah pergi ke daerah Dotan. Saat Yusuf sudah sampai di Dotan, dari kejauhan seluruh saudaranya melihat Yusuf dan muncullah rencana jahat untuk membunuh Yusuf dan melemparnya ke sumur. Ruben, kakak tertua Yusuf, mengusulkan hal yang lain karena dia tidak ingin Yusuf terbunuh. Jadi dia berkata, "Kita lemparkan saja Yusuf ke dalam sumur, tetapi jangan dibunuh." Secara diam-diam Ruben ingin kembali ke sumur tersebut sebenarnya untuk menyelamatkan Yusuf. Saat Yusuf sudah sampai di hadapan kakak-kakaknya, mereka pun menyeret Yusuf dan melemparkan Yusuf ke sumur. Setelah beberapa saat, lewatlah sekelompok orang dengan membawa banyak unta. Salah seorang saudara Yusuf tiba-tiba punya ide untuk menjual ke saudagar kaya tersebut. Ditariklah Yusuf dari sumur dan dijual sebagai budak. Dan akhirnya Yusuf dibawa ke Mesir. Saat kejadian itu, Ruben tidak ada di sana. Dan ketika dia kembali untuk menyelamatkan Yusuf dari sumur sesuai dengan rencana awalnya, sayangnya Yusuf sudah dibawa pergi. Ruben bingung, apa yang harus dikatakan kepada Yakub, ayah mereka?
Dan seluruh saudara Yusuf akhirnya bersengkongkol untuk membohongi ayah mereka bahwa Yusuf telah terbunuh oleh binatang liar dan yang tertinggal hanyalah jubah indah pemberian ayahnya. Yakub pun sangat sedih ketika mengetahui berita tersebut dan menangisi Yusuf. Yakub tidak tahu kalau Yusuf masih hidup dan berada di negeri yang sangat jauh. Di Mesir, Yusuf merasa ketakutan, sedih, kecewa, semua perasaan campur aduk menjadi satu. Tetapi yang Yusuf ketahui, dia tidaklah sendirian, sebab Tuhan menyertai Yusuf dan memelihara Yusuf selama di Mesir. Jika adik-adik saat ini mengalami perasaan seorang diri dan merasa tidak ada satupun orang yang mendengarkanmu, mendukungmu, memahamimu, ingatlah cerita Yusuf ini, bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan Tuhan yang sama juga akan menyertai adik-adik. Meskipun hal-hal yang menyedihkan dan membuat kita kecewa kadang-kadang bisa terjadi pada hidup kita. Namun, mulailah belajar untuk sadar dan percaya bahwa Tuhan akan selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Jangan pernah ragu untuk bercerita apa saja kepada Tuhan, karena Tuhan selalu setia mendengarkan cerita kita, doa kita, seruan kita, curhatan kita. Dan Tuhan tidak akan pernah menganggap kita rendah saat adik-adik percaya dan tahu bahwa Tuhan bersama dengan adik-adik. Maka kepercayaan itu akan mengurangi rasa kesepian kita, kesedihan kita, dan ketakutan kita adik-adik. Nah, Tuhan selalu ada di dekat kita. Hai teman-teman, ayat Al-Quran hari ini adalah Mazmur 46 ayat 2. Allah sebagai penolong dalam kesesakan. Kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 46 ayat 2. Allah sebagai penolong dalam kesesakan. Jangan lupa dihafalin ya teman-teman. God bless you. Jadi, apakah hari ini adik-adik mau berjanji di depan Tuhan untuk selalu percaya dan mau menceritakan apapun dan menyerahkan semua masalah adik-adik kepada Tuhan? Seperti Yusuf juga menyerahkan seluruh masalahnya kepada Tuhan. Kalau adik-adik mau, hari ini kita akan berdoa sama-sama. Oke adik-adik, so berarti hari ini kita akan tutup firman Tuhan dengan berdoa. Kita minta supaya Tuhan Yesus bisa memberikan hikmat dan marifatnya untuk kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, bagi adik-adik yang ingin menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, yuk mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada hari ini kami bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kami bisa belajar tentang kehidupan Yusuf. Dan Tuhan Yesus bantu kami supaya kami bisa menjadi seorang Yusuf yang sekalipun ada tantangan, sekalipun kami mengalami luka, sekalipun kami mengalami trauma, sekalipun kami ditinggalkan Tuhan oleh orang-orang terdekat kami, tapi kami bisa mengampuni dan kami belajar percaya Tuhan, belajar beriman Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kami. Kapanpun kami membutuhkan Tuhan, Tuhan akan selalu mengulurkan tangannya membantu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kami bisa membuka hati dan pikiran kami, untuk dalam kehidupan kami bisa ada firman Tuhan yang terus tertanam dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus, haleluya, amin. So, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di Kid News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan
persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Oh iya, dan bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kid News hari ini. God bless you. Halo dari Live Kids, happy Sunday. Kalian apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Gimana ibadahnya hari ini? Pastinya seru, menyenangkan, dan juga banyak berkat yang bisa kalian dapatkan kan? Nah, Koko mau mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids-nya secara onsite di jam-jam ibadah yang telah ada. Dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube Live Kids di jam 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk adik-adik, papa mama juga dimohon memperhatikan info-info yang ada di grup WhatsApp kelas Live Kids atau di media sosialnya Live Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan-kegiatan atau event yang diadakan oleh Live Kids. Sekian untuk pengumuman minggu ini, adik-adik tetap berdoa dan selalu jaga kesehatan ya. See you and God bless you. Bye-bye.